Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah. Nama dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar al-Azdi. Beliau lahir pada tahun 598 Masehi dan wafat pada tahun 678 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan namanya di dalam isnadnya oleh kaum muslimin. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Dawus, yaitu sebuah kabilah yang ada di negeri Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriah. Sejak kecil, Abu Hurairah sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja kepada Busrah binti Zahwan, yang kemudian setelah masuk Islam, Busrah dinikahi olehnya. Nama asli Abu Hurairah pada masa jahiliyah adalah Abdul Syam, yang artinya hamba matahari. Ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, artinya ayah atau pemilik kucing kecil, karena ia suka merawat dan memelihara kucing. Suatu ketika, Abdullah bin Rafi berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau memiliki panggilan Abu Hurairah?" Dan ia menjawab, "Apakah yang membuatmu khawatir dariku, wahai Abdullah?" Kemudian aku berkata, "Benar demi Allah, wahai Abu Hurairah, sungguh aku khawatir terhadapmu." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Wahai Abdullah, aku dulu bekerja mengembala kambing keluargaku. Kemudian ada seekor kucing kecil yang selalu ada di sisiku, yang selalu ada bersamaku. Lalu ketika malam tiba, aku menaruh kucing kecil itu di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu, kemudian aku bermain-main dengannya." Kemudian aku panggil Abu Hurairah, yang artinya bapaknya si kucing kecil. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, Abu Hurairah mengenal Islam melalui Tufail bin Amr. Ia merupakan seorang pemimpin Bani Daus. Suatu ketika, Tufail bin Amr menemui Rasulullah SAW. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah, ia kembali kepada kaumnya yang menyerukan kaumnya untuk masuk Islam. Pada saat itu Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya pada Islam, meskipun saat itu sebagian besar kaumnya menolak Islam. Kemudian Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amr ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengubah nama Abdul Syam, yang artinya hamba matahari, menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba Sang Maha Pengasih. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah kembali kepada kaumnya di Yaman. Ia tinggal beberapa tahun bersama kaumnya hingga akhirnya ia bergabung dengan kaum Muhajirin di Madinah. Tepatnya pada tahun 629 Masehi, Abu Hurairah pernah meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya supaya ibunya masuk Islam, hingga akhirnya doa Rasulullah SAW dikabulkan. Ibunya akhirnya memeluk Islam. Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah sampai dengan wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun 632 Masehi di Madinah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Di antara yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain sebagainya. Imam Bukhari pernah berkata, tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, Abu Hurairah sangatlah cerdas. Suatu ketika Marwan bin Hakam menguji tingkat hafalan Abu Hurairah. Marwan meminta Abu Hurairah untuk menyebutkan beberapa hadis. Kemudian ucapan dari Abu Hurairah itu dicatat oleh sekretaris Marwan. 1 tahun kemudian, Marwan memanggil Abu Hurairah untuk menyebutkan semua hadis yang disebutkannya tahun lalu. Dan ternyata Abu Hurairah berhasil menyebutkan semua hadis yang pernah ia sampaikan kepada Marwan tahun sebelumnya dengan sempurna, dengan lengkap, tanpa tertinggal satu huruf pun. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, memang benar kepintaran manusia, kecerdasan manusia memiliki akibat yang bisa merugikan dirinya sendiri. Di dunia ini banyak orang yang mempunyai bakat istimewa yang harus membayar mahal justru pada waktu ia patut menerima ganjaran dan juga penghargaan, dan Abu Hurairah termasuk salah seorang dari mereka. Abu Hurairah mempunyai bakat luar biasa di dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah mempunyai kelebihan
di dalam seni menangkap apapun yang didengarnya. Sedangkan ingatannya memiliki keistimewaan dalam seni menghafal dan menyimpan semua yang didengarnya. Semua yang didengar ditampungnya, lalu terpatri di dalam ingatannya, kemudian ia hafalkan semua. Ia hampir tak pernah melupakan satu kata atau satu huruf pun dari apa yang telah didengarnya. Sekalipun usianya semakin bertambah dan masa telah berganti-ganti. Oleh karena itu Abu Hurairah mewakafkan hidupnya untuk mendampingi Rasulullah, sehingga termasuk yang terbanyak menerima dan menghafalkan hadis serta meriwayatkan semuanya. Sewaktu datang masa-masa pemalsu hadis yang dengan sengaja membuat hadis bohong dan hadis palsu yang seolah-olah berasal dari Rasulullah, mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan ketenarannya di dalam riwayat hadis dari Rasulullah, sehingga sering mereka mengeluarkan sebuah hadis dengan menggunakan kata-kata berkata Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Untungnya Abu Hurairah berhasil lolos dari jaring kepalsuan dan penambahan-penambahan yang sengaja mau diselundupkan oleh para perusak Islam ke dalam agama Islam, dengan mengambing hitamkan Abu Hurairah dan membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, setiap kali kita mendengar seorang mubalik atau penceramah mengatakan kalimat yang mengesankan dari Abu Hurairah, maka ketahuilah bahwa kita sedang menemui suatu pribadi atau sekian banyak pribadi yang paling gemar bergaul dengan Rasulullah, selalu mendengarkan sabdanya. Karena itulah perbendaharaan yang menakjubkan di dalam hadis dan pengarahan-pengarahan yang penuh hikmah yang dilafalkan oleh Rasulullah jarang diperoleh bandingannya, jarang diperoleh tandingannya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai panutan bagi umat. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah pada tahun yang ke-7 Hijriah, sewaktu Rasulullah berada di Khaybar. Kemudian Abu Hurairah memeluk Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduannya kepada Islam, dan semenjak ia bertemu dengan Rasulullah kemudian berbaiat kepadanya, hampir-hampir ia tidak berpisah lagi dengan Rasulullah kecuali pada saat-saat waktu tidur. Begitulah berjalan selama masa 4 tahun dilaluinya bersama Rasulullah, yakni sejak ia masuk Islam sampai wafatnya Rasulullah SAW. Waktu 4 tahun merupakan waktu yang sangat panjang, penuh dengan segala hal, baik dari perkataan sampai kepada perbuatan dan pendengaran. Dengan fitrah kecerdasannya yang sangat luar biasa, Abu Hurairah mendapatkan kesempatan yang besar yang memungkinkan baginya untuk memainkan peran penting dalam berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Pahlawan perang di kalangan sahabat sangatlah banyak, ahli fikih, juru dakwah, dan para guru sangat banyak. Tetapi lingkungan dan masyarakat memerlukan tulisan dan memerlukan seorang penulis. Pada waktu itu ada para sahabat yang mampu menulis, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Apalagi sebagiannya tidak mempunyai kesempatan untuk mencatat hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebenarnya Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, ia hanya seorang yang sangat pandai menghafal. Di samping itu, ia memiliki kesempatan karena ia tidak punya tanah yang harus digarap, ia juga tidak punya harta yang harus diperdagangkan. Ia pun menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang masuk Islam belakangan. Maka kemudian ia bertekad untuk mengejar semua ketertinggalannya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW dan secara tetap menyertai majelis-majelis ilmu dari Rasulullah. Abu Hurairah tidak masuk dalam golongan para penulis Rasulullah, tetapi sebagaimana telah kita utarakan, ia adalah seorang yang terampil menghafal dan kuat ingatannya karena ia tidak punya tanah yang akan ditanami atau perdagangan yang akan menyibukkannya. Ia tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, baik di dalam masa Rasulullah berjalan maupun di saat Rasulullah menetap di Madinah. Begitulah Abu Hurairah mempermainkan dirinya dan ketajaman daya ingatnya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah serta semua pengarahan dari Rasulullah. Sewaktu Rasulullah telah pulang kepada Allah, Abu Hurairah terus-menerus menyampaikan hadis-hadis yang ia terima dari Rasulullah, yang menyebabkan sebagian sahabat merasa heran sambil bertanya-tanya di dalam hati, dari mana datangnya hadis-hadis ini, kapan didengarnya, kapan diidamkannya, kapan diingatnya. Kemudian Abu Hurairah memberikan penjelasan untuk menghilangkan kecurigaan dan menghapus keraguan-raguan yang menular para sahabatnya. Maka Abu Hurairah berkata, "Wahai saudara-saudaraku semua,
kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak mengeluarkan hadis dari Rasulullah. Kemudian Tuhan katakan pula orang muhajirin yang lebih dulu masuk Islam dan tidak menceritakan hadis-hadis yang disampaikan. Maka ketahuilah sahabat-sahabatku orang muhajirin sibuk dengan perdagangan di pasar-pasar mereka, sedangkan sahabat-sahabatku orang-orang Ansor sibuk dengan tanah pertanian mereka. Sedangkan aku adalah seorang perantau, aku adalah orang miskin, aku paling banyak menyertai majelis Rasulullah, maka aku hadir sewaktu yang lain absen, dan aku selalu ingat dikata mereka lupa karena kesibukannya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berbicara kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membentangkan sorbannya sampai selesai pembicaraanku, kemudian ia meraihnya kepada dirinya, maka ia tak akan lupa satupun dari apa yang telah didengarnya dariku. Maka setelah itu kuhamparkan kainku, lalu Rasulullah berbicara kepadaku, kemudian kuraih kain itu kepada diriku. Demi Allah, tidak ada satupun yang terlupa bagiku dari apa yang telah aku dengar dari Rasulullah. Demi Allah, kalau tidaklah karena ada ayat di dalam kitab Allah, niscaya tidak akan kukabarkan kepada kalian sedikit pun tentang apa yang Rasulullah sampaikan. Ayat itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami nyatakan kepada manusia di dalam kitab mereka, itulah yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para pengutuk, yaitu para malaikat. Al-Baqarah 159. Demikianlah Abu Hurairah menjelaskan rahasia kenapa hanya ia seorang diri yang banyak mengeluarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Yang pertama, karena ia meluangkan waktu untuk menyertai Rasulullah lebih banyak daripada sahabat yang lainnya. Yang kedua, karena ia memiliki daya ingat yang kuat yang telah diberi berkat oleh Rasulullah, sehingga ia jadi semakin kuat. Yang ketiga, yang menceritakannya bukan karena ia gemar bercerita, tetapi karena keyakinan bahwasanya menyebarluaskan hadis dari Rasulullah merupakan tanggung jawab terhadap agama dan hidupnya. Kalau tidak dilakukannya berarti ia menyembunyikan kebaikan dan kebenaran, dan termasuk orang yang lalai yang sudah tentu akan menerima hukuman akibat kelalaiannya. Oleh sebab itu, ia harus memberitakannya, tak satu pun yang menghalanginya dan tak seorang pun boleh melarangnya. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu menghentikan menyampaikan hadis dari Rasulullah. Bila tidak, maka akan kembalikan kau ke tanah Daus, yaitu ke tanah kaumnya dan tanah keluarganya." Tetapi larangan itu tidaklah mengandung suatu tuduhan bagi Abu Hurairah, hanyalah sebagai pengukuhan dari suatu pandangan yang dianut oleh Umar bin Khattab, yaitu supaya orang-orang Islam dalam waktu itu tidak membaca dan tidak menghafalkan yang lain kecuali Al-Quran, sampai ia melekat dan mantap dalam hati sanubari dan pikiran umat Islam. Hal itu karena pada saat setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat muslim mulai menghimpun Al-Quran. Dikhawatirkan banyaknya orang yang menghafalkan hadis akan menyebabkan kesimpang siuran dan campur baur yang tak berguna dan tak perlu terjadi antara Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berpesan, sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran karena dia adalah kalamullah. Kata Umar lagi, kurangilah olehmu meriwayatkan dari Rasulullah kecuali yang mengenai amal perbuatannya. Dan sewaktu beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari ke Irak, kemudian Umar berpesan kepadanya, sesungguhnya Anda akan mendatangi suatu kaum yang di dalam masjid mereka terdengar bacaan Al-Quran seperti suara lebah, maka biarkanlah seperti itu dan jangan Anda timbangkan mereka dengan hadis-hadis. Aku yang menjadi pendukung Anda di dalam hal ini. Al-Quran sudah dihimpun dengan jalan yang sangat cermat sehingga terjamin keasliannya tanpa dapat direm besi oleh hal-hal yang lain. Adapun hadis maka Umar tidak dapat menjamin bebasnya dari pemalsuan atau perubahan atau diambilnya sebagai alat untuk mengada-ngada terhadap Rasulullah dan merugikan agama Islam. Abu Hurairah menghargai pandangan Umar, tetapi ia juga percaya terhadap dirinya dan teguh memenuhinya, hingga ia tidak mau menyembunyikan suatu apapun dari hadis dan ilmu yang selama ini diyakininya bahwa
menyembunyikan adalah dosa dan kejahatan. Demikianlah setiap ada kesempatan untuk menumpahkan isi dadanya, isi pikirannya berupa hadis yang pernah didengarkan dan ditangkapnya dari Rasulullah, tetap saja disampaikan dan dikatakan olehnya. Hanya terdapat pula suatu hal yang merisaukan, yang menimbulkan kesulitan bagi Abu Hurairah karena seringnya ia bercerita dan banyaknya hadis, yaitu adanya tukang hadis yang lain yang menyebarkan hadis-hadis Rasulullah dengan menambah-nambah dan melebih-lebihkan hingga para sahabat tidak merasa puas terhadap sebagian besar dari hadis-hadis Abu Hurairah. Orang itu bernama Kabar, yaitu seorang Yahudi yang masuk Islam. Pada suatu hari, Marwan bin Hakam bermaksud memuji kemampuan menghafal dari Abu Hurairah. Maka kemudian Marwan bin Hakam memanggil Abu Hurairah. Dipanggilnya untuk membawakan hadis-hadis dari Rasulullah. Sementara itu, diam-diam Marwan menyuruh sekretarisnya untuk menulis apa yang dibawakan oleh Abu Hurairah dari balik dinding rumahnya. Setelah 1 tahun berlalu, dipanggilnya Abu Hurairah untuk kembali ke rumahnya. Abu Hurairah diminta untuk membacakan hadis-hadis yang dulu pernah ia sampaikan. Ternyata tidak ada satupun hadis yang dilupakan oleh Abu Hurairah, sebab semuanya berhasil diingat, semuanya berhasil disebutkan olehnya tanpa tertinggal satu huruf pun. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, suatu ketika Abu Hurairah bercerita tentang dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih banyak hafal hadis daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena ia pandai menulis, sedangkan aku tidak. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i memuji Abu Hurairah. Ia merupakan seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadis di masanya. Sementara itu, Imam Bukhari mengatakan ada kira-kira 800 orang atau lebih dari sahabat-sahabat dan tabi'in dan ahli ilmu yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, demikianlah Abu Hurairah merupakan suatu perpustakaan besar yang telah ditakdirkan lestari dan abadi. Abu Hurairah termasuk seorang ahli ibadah. Ia banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ia selalu melakukan ibadah bersama istri dan anaknya. Waktu malam dihabiskan oleh Abu Hurairah dan keluarganya untuk beribadah secara bergiliran. Tidak ada satu saat pun yang berlalu setiap malam di rumah Abu Hurairah melainkan berlangsung di sana ibadah, zikir dan salat. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, karena keinginannya untuk memusatkan perhatian dan selalu menyertai Rasulullah, Abu Hurairah pernah menderita kelaparan. Ia pernah menceritakan kepada kita bagaimana rasa lapar menggigit perutnya. Maka diikatkan batu dengan surbannya ke perut, kemudian ditekannya ulu hati dengan kedua tangannya. Lalu Abu Hurairah terjatuh di dalam masjid sambil menggeliat kesakitan, sehingga sebagian sahabat menyangkanya menderita ayan, padahal sama sekali bukan. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, semenjak Abu Hurairah memeluk Islam, ia tidak pernah mengalami persoalan hidup kecuali ada satu masalah yang hampir menyebabkannya tidak dapat tidur. Masalah itu adalah tentang ibunya, karena waktu itu ibunya menolak untuk masuk Islam. Bukan hanya menolak saja, ibunya bahkan menyakitkan perasaannya dengan menjelek-jelekan Rasulullah di depannya. Pada suatu hari, ibunya kembali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Abu Hurairah tentang Rasulullah SAW, sehingga Abu Hurairah tidak dapat menahan tangisnya karena sedih. Kemudian ia pergi kepada Rasulullah sambil menangis. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah meminta ibuku masuk Islam, akan tetapi ajakan itu ditolaknya. Ya Rasulullah, dan hari ini aku baru saja memintanya untuk masuk Islam, akan tetapi sebagai jawabannya ia malah mengeluarkan kata-kata yang tidak aku sukai tentang Anda. Hanya Rasulullah, mohon Anda doakan kepada Allah kiranya ibuku diberi petunjuk oleh Allah tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, tunjukilah ibu Abu Hurairah." Aku pun berlari mendapatkan ibuku untuk menyampaikan kabar gembira tentang doa Rasulullah. Sewaktu sampai di depan pintu, kudapati pintu itu terkunci. Dari luar kudengar bunyi gemercik air dan suara ibu memanggilku, "Wahai Abu Hurairah, tunggulah di tempatmu." Di waktu itu, ibu keluar yang memakai baju kurungnya. Ia membalutkan selendangnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian aku segera berlari menemui Rasulullah sambil menangis. Aku sangat gembira sebagaimana dulu aku menangis karena berduka. Kemudian aku berkata, "Aku sampaikan kabar suka Rasulullah
bahwa Allah telah mengabulkan doa Anda. Allah telah menunjuk ibuku ke dalam Islam. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah agar aku dan ibuku dikasihi oleh orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, mohon Engkau jadikan hambamu ini beserta ibunya dikasihi oleh sekalian orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Abu Hurairah hidup sebagai seorang ahli ibadah dan juga sebagai orang mujahid. Abu Hurairah tidak pernah ketinggalan dalam mengikuti perang. Ia juga tidak pernah ketinggalan beribadah di zaman Umar bin Khattab. Abu Hurairah diangkat sebagai amir, sebagai pimpinan untuk daerah Bahrain. Sedangkan Umar, sebagaimana kita ketahui, adalah seorang yang sangat keras. Ia sangat teliti terhadap pejabat-pejabat yang diangkatnya. Umar bin Khattab, apabila ia mengangkat seseorang, orang itu sedang mempunyai 2 pasang kain, maka sewaktu meninggalkan jabatannya, haruslah orang itu hanya mempunyai 2 pasang kain saja. Malah lebih utama kalau ia hanya memiliki 1 pasang kain saja. Apabila waktu meninggalkan jabatan itu terdapat tanda-tanda kekayaan bertambah kekayaannya, maka ia tak akan luput dari interogasi Umar, sekalipun kekayaan itu berasal dari jalan yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Suatu Abu Hurairah memangku jabatan sebagai kepala daerah di Bahrain. Ia telah menyimpan harta yang berasal dari sumber yang halal. Hal ini kemudian diketahui oleh Umar, maka Abu Hurairah dipanggilnya datang ke Madinah. Maka Umar bin Khattab menginterogasinya dengan sangat keras. Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau telah mencuri harta Allah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, aku bukan musuh Allah dan aku tidak pulang musuh kitabnya. Hari aku menjadi musuh orang yang memusuhi keduanya, dan aku bukan orang yang mencuri harta Allah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, lalu dari mana kau peroleh 10.000 itu? Kemudian Abu Hurairah berkata, wahai Umar, udah kepunyaanku beranak pinak dan pemberian orang yang berdatangan kepadaku. Dengan tegas Umar bin Khattab berkata, kembalikan harta itu ke bendaharaan negara. Abu Hurairah menyerahkan harta itu kepada Umar. Kemudian ia mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin. Tidak selang beberapa lama, Umar bin Khattab memanggil Abu Hurairah kembali dan menawarkan jabatan kepadanya di wilayah yang baru. Akan tetapi ternyata permintaan dari Umar itu ditolak oleh Abu Hurairah. Kemudian Umar bertanya, kenapa engkau menolak ini wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, wahai Umar, aku menolaknya supaya kehormatanku tidak sampai tercela, hartaku tidak dirampas dan punggungku tidak dipukul. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, wahai Umar, aku takut menghukum tanpa ilmu dan berbicara tanpa balas kasihan. Kata-kata Abu Hurairah itu seakan sebagai sindiran kepada Umar karena sebelumnya telah menghukumnya tanpa sebuah kesalahan. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, pada suatu hari Abu Hurairah sangat rindu bertemu dengan Allah selagi orang-orang yang mengunjungnya mendoakannya cepat sembuh dari sakitnya. Abu Hurairah berulang-ulang memohon kepada Allah. Ia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku sangat rindu bertemu denganmu. Semoga engkau pun demikian ya Allah. Semoga engkau merindukanku. Dan ternyata benar, pada tahun ke-59 Hijriah, di usianya yang ke-78 tahun, Abu Hurairah berpulang ke rahmatullah. Ia dikuburkan di pemakaman Baqi', di tempat yang beroleh berkah. Di sanalah jasadnya dibaringkan, dan sementara orang-orang yang mengirimkan jenazahnya kembali dari pekuburan, mulut dan lidah mereka tiada henti-hentinya membacakan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada mereka dari Rasulullah SAW yang mulia. Salah seorang dari mereka yang baru masuk Islam bertanya kepada temannya, mengapa guru kita yang telah berpulang ini diberi gelar Abu Hurairah? Bapak kucing kecil tentu saja temannya yang telah mengetahui jawabannya akan menjawab di waktu jahiliyah. Namanya adalah Abdul Syam, dan tatkala ia memeluk Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah dengan Abdul Rahman. Ia sangat penyayang kepada binatang, yang mempunyai seekor kucing yang selalu ia beri makan, digendongnya, dibersihkannya, dan diberinya tempat. Kucing itu selalu menyertainya seolah-olah bayangannya. Inilah sebabnya ia diberi gelar Bapak Kucing.
Semoga Allah ridha kepadanya dan menjadikannya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.